Shalom. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Pendeta Agnita W.M. Tauno bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, diundang jemaat berdiri. Wahai saudaraku, carilah Tuhan sumber kehidupan dan kebahagiaanmu. Kami berkumpul saudaraan, kasih menjunjung di Kau, ya Allah, penyelamat kami. Pandanglah Dia yang hadir di sini ketika persekutuanmu menyatakan iman dan penyembahan kepadanya. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Teguhkan hatimu hanya untuk memuliakan nama-Nya. Ya, selamanya kami hanya menyembah dan memuji-Mu. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Tempo sei ku atangayu panyombangku. Ri tempo sei ku unde komi bueku. Bangkei komi, ku bangkei komi, ku bangkei komi, Yesusku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada secara onsite di ruang ibadah ini ataupun yang mengikuti secara live streaming di rumah di tempat kediaman masing-masing. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita dan kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan dalam naungan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara.
Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaib Yesusku, ajaib selamanya. ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Jemaat dipersilakan duduk. Jalan penderitaan Kristus. Matius 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Lukas 9 ayat 43 hingga ayatnya 45. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah.
waktu yang ku berikan terbuang olehku. Tidak ku perhatikan nasihat sabdamu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah. Oh sumber sukacita, ya Yesus tolonglah. Doa pengakuan dosa. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami sering melawan kehendak-Mu, walaupun kami sering mendengar firman-Mu. Kami cepat mengacungkan telunjuk terhadap kekurangan orang lain, namun tidak berani untuk mengakui kesalahan sendiri. Kami sadar bahwa dosa dan pelanggaran kami membuat kami jauh daripada-Mu. Syukur padamu, sebab Engkau telah mengasihi kami. Kami datang kepadamu memohon. Ampunilah kami dari segala dosa dan kedurhakaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ampunan-Mu. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kasih Allah luas tak bertepi. Ia memulihkan dan membaharui hidup kita. Kuasa maut dipatahkannya, Ia mengangkat dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, Allah Bapa telah mendamaikan kita dengan diri-Nya melalui Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Setelah kita menerima pengampunan dosa, marilah kita berdiri untuk mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Amanat baru buat kita berkata demikian: hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
tinggikan bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan memuji Tuhan melalui persembahan pujian Trio Pemuda. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah Akan asa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan-Mu yang pegang. Kataku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih. Tuhan memberkati kemuliaan bagi namanya. Mari kita siapkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Dari Matius 27 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Matius 27 ayat 11 sampai 26. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Sekarang ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Diamkan suara hati kami kecuali suara Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati batin kami. Dan tolonglah kami agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan percaya kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Matius 27 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26 dengan judul Yesus di hadapan Pilatus. Lalu dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakan." Tujukan imam-imam, kepala dan tua-tua terhadap dia. Ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan
saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus dan yang disebut Kristus?" Mereka berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu. Bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh diberikan waktu dan kesempatan ada di minggu yang kedua, di bulan yang ketiga, di tahun yang terus kita klaim dan kita perkatakan adalah tahun rahmat Tuhan, tahun berkat di dalam kehidupan percaya kita. Selamat melayani kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat yang dan baru ditetapkan, diurapi dan diutus pada hari Minggu yang lalu untuk periode 2022 sampai 2026 dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sadari atau tidak, kita mau akui atau tidak,
saat ini kita ada di tengah-tengah dunia yang selalu diperhadapkan dengan pilihan. Ketika kita membuka mata kita, ketika kita selalu katakan roh dan nyawa menyatu, maka di kepala kita sudah ada pilihan. Mau turun, bangun, sikat gigi, atau mau bangun langsung lipat tangan, tutup mata, mau bangun keluar dulu baru buka Alkitab, atau saat teduh dulu, atau tunggu sebentar kalau sudah ada waktu baru sadar sudah sore, tidak saat teduh, sudah di luar pilihan. Ada banyak pilihan di antara kita. Dan terkadang pilihan itu dipengaruhi baik oleh manusia sesama kita yang bersama-sama dengan kita atau tidak. Katakanlah suami, sudah mau berdoa tapi suami bangun langsung minta kopi. Langsung tanya mana baju yang mau dipakai. Ya. Bahkan ada suami yang sudah mau ke kantor masih harus sibuk masak air untuk istrinya mandi. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, teman, sahabat, saya mau ke gereja. Tapi bagaimana kalau saya ketemu si A? Bagaimana saya lagi tidak baik dengan dia? Nanti kesal, nanti marah, saya nggak suka pendetanya. Ada pilihan yang mempengaruhi kita. Sehingga terkadang dalam mengambil pilihan itu kita salah dalam memilih. Atau situasi dan kondisi kita juga mempengaruhi kita untuk membuat sebuah pilihan. Ewa awasa sakodisei. Padahal kita tahu, kita bisa minum obat, lalu istirahat sebentar, siap-siap datang kapel ibadah. Atau kita tahu bahwa kita bisa mandi, ganti baju, lalu kita mengikuti ibadah secara live streaming. Dan kalau memakai Zoom, kadang-kadang pilihan adalah udah on kamera atau off kamera karena bemandiu. Baju tetap daster, pilihan. Dan hari ini di Minggu Prapaskah ketiga, kita merenungkan sebuah tema tentang Kristus Tuhan yang memilih sebuah pilihan. Yesus memilih dia. Suatu tema yang diangkat dari bagian Alkitab yang kalau kita bangun tidur saya percaya ditanya, dincani, kamu tahu cerita bagaimana Yesus di hadapan Pilatus, dengan gampang kita akan menjawab iya. Istrinya mimpi, iya. Diberikan pilihan Barnabas atau Yesus, iya. Pilatus cuci tangan, iya. Pilatus tidak bisa membebaskan dia. Karena cerita ini dari kita kecil menjadi satu cerita yang terus diberitakan, terus disampaikan menjelang penderitaan Kristus di Kalvari. Direnungkan dalam khotbah, dibaca dalam jalan sesara, bahkan belum lagi saat kita membaca secara pribadi, cerita ini kita baca. Jadi hampir tidak salah kalau saya katakan cerita ini cerita yang sangat familiar. Luar kepala kata orang. Ya. Cerita ini memaparkan peristiwa tentang seseorang yang diperlakukan tidak adil. Seseorang yang mengambil satu pilihan yang benar. Karena kalau kita baca dalam definisi apa yang dimaksud dengan diam, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dikatakan di sana bahwa diam itu adalah satu keadaan, satu tindakan tidak bersuara atau mengeluarkan sepatah kata pun. Definisi dari Kamus Besar tidak berhenti di situ. Ada catatan lain dikatakan di situ. Dalam menjalani proses kehidupan, terkadang kita perlu diam. Terutama saat menghadapi masalah kehidupan.
Pada kondisi tersebut, seseorang perlu mengendalikan bicaranya. Dan Yesus memilih definisi ini. Dia diam. Yesus diam di hadapan Pilatus oleh satu kondisi tanpa kejahatan, tanpa kesalahan. Dan Yesus memilih diam. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika kita di posisi Yesus, saya rasa karena saya pasti seperti itu, saya tidak akan diam. Saya akan protes, saya akan berteriak dan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Bahwa saya tidak melakukan perbuatan sehingga saya harus diperhadapkan dalam satu pengadilan. Saya harus didakwa. Saya diperhadapkan dalam teraniaya, dalam tanda kutip, diperlakukan dengan tidak adil. Saya akan mencoba menuntut keadilan itu. Dan pasti kita perempuan lebih akan bersuara daripada bapak-bapak. Karena memang seperti itu, perempuan lebih banyak berbicara daripada laki-laki. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Reaksi yang dia berikan janggal di mata banyak orang. Yesus terlihat pasrah dan menerima perlakuan yang tidak adil itu. Dan kalau kita lihat dalam cerita sejajar, dengan bacaan kita, Markus menulis bahwa pagi-pagi para pemuka agama Yahudi sudah mengambil keputusan. Dan keputusan itu adalah keputusan yang sangat penting. Dari pengadilan Kayafas, tokoh pemuka agama, Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus, wali negeri. Karena apa? Karena mahkamah agama gagal menemukan kesalahan Yesus. Mereka tidak berhenti di sana, Beme. Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam dan tak mungkin dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Menurut pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita akan sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang mempunyai rancangan, rencana yang agung. Allah yang datang dan rela menerima siksaan, hinaan sebagai hamba Allah. Dan Allah yang terus memberikan kekuatan dan kemampuan buat kami dalam karyamu, dalam kasih-Mu, dalam perbuatan-Mu, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di Minggu Prapaskah yang ketiga, dengan Yesus memilih Dia, kami diingatkan kembali, kami kembali berkaca dalam kehidupan ini. Bagaimana kami harus menjalani kehidupan untuk mengambil pilihan yang tepat dan tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Agar kami tetap diam sekalipun diperlakukan tidak adil. Karena saatnya akan tiba, hakim di atas segala hakim akan memberikan keadilan buat kami. Karena kami percaya dan harus kami imani bahwa dalam segala perkara Engkau Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih satu pekan telah kami lewati. Menghadapi pekan yang baru, kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Rencana-rencana kami, pekerjaan-pekerjaan kami, anak-anak kami, cucu kami, pribadi lepas pribadi, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai suami, kepala keluarga, imam dalam rumah tangga, sebagai istri, ibu rumah tangga, penolong dari Tuhan, atau sebagai pimpinan, sebagai bawahan di kantor, atau sebagai pelayan masyarakat dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kalau berkenan dengan rencana Tuhan, rencana-rencana kami pekan ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sehingga kami mau menyerahkan untuk rencana pelayanan jemaat Tuhan. Gloria Jakarta di tempat ini. Yang struktur dan juga tata layanannya kembali diperbarui dalam periode kemajelisan yang baru. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Sehingga semua rencana program menghadapi perayaan Paskah akan terlaksana dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menghadapi tempat peribadahan dalam jangka panjang, Tuhan memberkati panitia yang ada agar mampu menjadi perpanjangan tangan majelis, memberkati jemaat, memberkati orang-orang yang telah Tuhan siapkan. Dan Tuhan akan tunjuk untuk menolong pembangunan gedung ibadah kami. Tidak ada yang mustahil. Karena itu kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan berikan kepada gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi, memberkati istri, anak, keluarga, memberkati dalam tugas penggembalaan, dalam program-program yang ada, memberkati majelis jemaat, pribadi dan keluarga untuk menjadi satu keutuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Pos pelayanan Bekasi, pos pelayanan Cibubur juga kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Bahkan pelayanan di rumah sakit ini yang memberikan kesempatan bagi kami beribadah di sini, Tuhan juga memberkati. Dan jemaat-Mu dalam suka dan duka, dalam segala keberadaan kami taruh dalam tangan kasih-Mu.
Bapak Yere Mosepe, Bapak Albert Sancu, Evelyn, Bapak Ofir Kolombo, Bapak Hans Tondawani dalam sakit, pemulihan mereka dengan orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan memberkati, menguatkan, menjamah, memulihkan mereka. Atau ada di antara kami pun sakit, mengkonsumsi obat, menjalani terapi di dalam kuasa darah Yesus orang Nazaret Tuhan kami. Sang tabib yang ajaib, biarlah kami dan mereka disembuhkan dan dipulihkan. Mereka yang mengucap syukur karena usia yang bertambah, Melsin, Laera, Veronica, Penyami, Ibu Ana Magido yang berulang tahun tanggal 7 Maret kemarin. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan di tangan kiri. Atau ada anggota jemaat yang juga merayakan ulang tahun, tidak disebutkan namanya sampai hari ini di sepanjang pekan yang lalu. Doa dan harapan yang sama untuk mereka. Rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati, membaharui cinta kasih sampai maut memisahkan. Dan kami mau mendukung dalam doa kami rumpun keluarga Posuma Kaluti yang berduka dengan dipanggil pulangnya Bapak Posuma kemarin di Bogor. Biarlah semuanya Tuhan ada dalam kendali otoritas Tuhan, kekuatan penghiburan Tuhan berikan. Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Klasis Pamona Utara kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan lahan pelayanan yang ada di GKST, pekabaran Injil dan misi-misi yang lain, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Berkati bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden dengan jajaran menteri, pemerintah daerah, kami bersyukur bahwa penyebaran COVID-19 mulai melandai dan negara ini mempersiapkan diri memasuki endemi. Tuhan tolong rencana ini. Tuhan taruh hati yang mengerti, yang memahami, yang peduli kepada masyarakat untuk mau bekerja sama dengan pemerintah sehingga COVID-19 akan mampu menjadi sahabat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak akan membawa kematian, penderitaan, tetapi dapat menjadi berkat karena kami percaya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Terpujilah Engkau Tuhan, kami datang kepadamu, kami serahkan para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, evangelis, pastor, pengajar, pendoa syafaat, apapun jabatan pelayanan yang ada. Biarlah mereka tetap terpelihara, bekerja sama dengan jemaat anak-anak Tuhan, memberitakan Kristus yang tersalib dalam masa-masa raya Prapaskah atau Minggu Sengsara. Dan Tuhan tetap campur tangan untuk menghadirkan kedamaian di muka bumi ini. Dengan persoalan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Tuhan tetap berperkara dalam otoritas Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakanlah dan sambutlah di dalam Yesus Kristus yang memilih Dia, Sang Juru Selamat kami, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Hendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam persembahan syukur. Kami sampaikan mulai minggu ini kantong kolekte hanya menggunakan 1 pundi. Kami sampaikan juga tersedia tempat khusus untuk hasil mingguan gerakan puasa dan menahan diri. Marilah kita memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Untuk itu, dimohon agar tidak melipat kecil uang kertas persembahannya, baik yang dimasukkan ke dalam kantong kolekte maupun dalam kotak pembangunan.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Selamat mempersembahkan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat-Mu dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa-Mu aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mendoakan persembahan, jemaat dijemput berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayan gerejamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 13 Maret 2022. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat Minggu hari ini 13 Maret 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Agnita WM Tauno GKST Pospel Cibubur, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Ibadah minggu depan, hari Minggu 20 Maret 2022, pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun
Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 7 Maret sampai 13 Maret 2022. Ulang tahun kelahiran 7 Maret Ibu Ana Magido, 7 Maret Ibu Melsin Laira. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Aksi bersama menuju Paskah 2022 Jemaat dan Simpatisan GKST Gloria Jakarta. Gerakan puasa dan menahan diri, berpantang, kurangi konsumsi dan dahulukan orang lain. Puji Tuhan kita boleh memulaikan dan menjalani aksi bersama dalam gerakan puasa dan menahan diri. Terima kasih untuk antusiasme jemaat dan simpatisan mengikuti kegiatan ini. Kami terus mendorong kita semua untuk tetap mengikuti sampai pada hari Paskah. Cara melakukannya, jemaat dan simpatisan GKST Jemaat Gloria Jakarta, semua usia dapat melakukan gerakan puasa dan menahan diri setiap hari sesuai masa yang ditentukan. Seperti yang pertama, berpuasa, tidak makan atau minum dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biaya makan per hari dimasukkan ke dalam amplop. Yang kedua, mengurangi konsumsi, jajan atau belanja, baik jenis maupun jumlah. Nilai uang hasil pengurangan itu dikumpulkan dalam amplop. 3, mendahulukan orang lain. Misalnya dalam kerelaan dan besar hati, mendahulukan kendaraan dari arah lain melintas di perempatan jalan yang tidak terdapat lampu pengatur lalu lintas. Mendahulukan para pejalan kaki yang hendak menyeberang, mendahulukan orang tua duduk jika kita sedang berada dalam bus, dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaan 40 hari mulai tanggal 6 Maret sampai 16 April 2022. Seluruh hasil puasa dan menahan diri akan disalurkan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Mari berpuasa, menahan diri dan mendahulukan orang lain sebagai wujud solidaritas kita kepada sesama yang menderita. Inilah teladan yang patut kita simak dan tekuni dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam kasih Panitia Paskah 2022. Warta Pemuda, bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Gloria. Warta Pembangunan, warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta, dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia. Warta keuangan jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat yang diedarkan dalam bentuk PDF. Himbauan, demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, dalam segala hal berserahlah kepada Tuhan. Dalam apapun juga yang menimpamu, ingatlah akan Tuhan yang berkuasa memelihara hidupmu. Jemaat dijemput berdiri, karena itu kembalilah dan lakukanlah segala kehendak-Nya yang telah kita dengarkan hari ini. Aku ingin melayani-Mu karena kasih-Mu kudus, dalam suka dan dalam duka. Tuhan pimpin hidupku. Dosa
pimpin hidupku. Ku ingin melayani-Mu karena kasih-Mu kudus. Dalam suka dan dalam duka, Tuhan pimpin hidupku. Dosaku ditebuskan oleh darah-Mu kudus. Selamat-Mu kurindukan, Tuhan pimpin hidupku. Akan hati dan pikiran sejahteranya di dalam Tuhan Yesus, menyertai kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan cita-cita saudara-saudara dari sekarang ini sampai kedatangannya kembali. Amin. 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 Ibadah selesai, diberikan kesempatan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus semua selamat hari Minggu.